Why you don't come to Indonesia, Mr. Messi? Why? Yo, what's up guys, and welcome back to Best Indotech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, this is it, TWS terbaru dari Beats, yang mana sekarang udah dimiliki juga sama Apple, yaitu Beats Studio Buds Plus dengan desain transparannya yang gue excited banget karena sebagai anak 90-an ya, itu zaman-zaman dimana semua elektronik tuh banyak yang transparan dan desainnya tuh keren-keren banget. Sekarang kayaknya mereka lagi meng-embrace balik ya desain transparan itu dengan beberapa gadget-gadget kayak misalnya Nothing ya dengan desain transparannya, dan sekarang Apple juga ikutan ya. Makanya gue penasaran banget, pengen bahas, pengen unboxing, pengen review sama kalian semua, dan kita juga bakal compare sama AirPods Pro yang generasi kedua ini. Jadi ya langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, ini dia Beats Studio Buds Plus ya, dan kalian bisa lihat nih bentuknya earbuds-nya kayak gimana. Mirip sama Beats Studio yang pertama, cuma ini memang desain barunya adalah dia itu udah pakai casing yang transparan ya. Ada fitur Active Noise Cancelling dan juga up to 36 hour battery life ya, jadi total 36 jam. Nah, kita cek di bagian kiri, ini dia untuk fitur Active Noise Cancelling-nya juga udah ada Transparency Mode ya, jadi khasnya Apple, makanya penasaran banget buat dicoba. Dan baterai up to 36 jam ya dengan ANC off ya, yang mana kalau ANC off itu 9 jam, dan kalau ANC on itu kalau gua cek itu 7 jam, dan case itu 27 jam, jadi sekitar 36 kalau di total. Dan yes, ini dia untuk bagian belakangnya ya, True Wireless Earbuds with USB-C. Yes, ini jadi kalau Beats itu adalah punyanya Apple ya kan, makanya di lini AirPods mereka masih pakai Lightning ya, AirPods Pro gitu-gitu, tapi di lininya Beats itu yang bikin Apple tapi udah pakai USB Type-C. Oke, di bagian belakang kalian bisa lihat ini dia untuk TWS-nya ya, untuk case-nya yang mana transparan juga desainnya. Nih keren banget nih, ada kayak baterainya gitu. Satu lagi nih, ada Powerful Balance Audio with Spatial Audio. Oke. Katanya gue cek ini nggak ada spatial audio, tapi nanti kita cek aja, dan bisa enhance atau compatible tadi dengan Android dan iPhone. Iya, mantap. Dan unboxing experience-nya dong. Kita buka nih. Oke, sekali dibuka artinya tidak bisa dibikin kayak baru lagi nih guys. Kenapa sih brand-brand sekarang bikin unboxingnya kayak gini? Bikin bete deh gitu, sayang gitu jadinya kan. Nah, di dalamnya here we go. Ini dia, kalian dapat kabel USB-C ke C ya. Kabelnya juga nggak gitu panjang sini kelihatannya ya, tapi sayangnya kabelnya tuh warnanya polosan aja, warna hitam guys. Nggak ada tulisan logo Beats bahkan gitu ya. Jadi kurang spesial nih rasanya nih. Ya udah. Kemudian dia ada juga ini si earbuds. Nah, earbudsnya ngikutin warna TWS kalian. In this case kita pakai transparan, jadi dapat yang warna kayak bening transparan gitu ya. Ada 3 ukuran, XS, S, dan L, yang mana artinya M udah masuk, dan sama kayak AirPods Pro yang kedua, dia dapat yang ukuran XS juga, extra small. Dan di bagian atas ada booklets, ada logo Beats ya. Tapi ini stiker ya? Oh iya, ini stiker loh. Jadi stikernya kayak gini guys, nggak transparan kayak Apple gitu ya. Dan ada ini dia, jadi dapat Apple Music katanya. Kalau kalian scan itu bisa dapat 6 bulan. Siapa yang duluan scan silahkan ya. Lumayan dapat 6 bulan, dan bisa beli Apple Care Plus juga buat battery dan accidental damage cover. Ya, di scan aja ya. Siapa cepat dia dapat. Udah semua, saatnya kita ke bagian utamanya. Yes, ini dia si Beats Buds Plus-nya. Jadi dia itu tersambung sama ini ya. Oke, tapi ada tulisan ya, quick pairing, tinggal dibuka aja dari lidnya, dan keep earbuds seated in case. Jadi masih duduk di dalam case yang nggak perlu dikeluarin biar kita bisa pairing. So cool, look at that. Transparan banget, yes. Gila, super excited gua. Keren banget sih ini. Gitu, jadi kita bisa ngeliat ya desain-desain dalamnya ya. Ini ada baterainya nih, tadi kita lihat di depan nih. Ternyata baterai di dalam case tuh segini doang guys. Kayak ukuran baterai A3 gitu ya kali ya. Terus di atasnya kalian bisa lihat tuh ya, kayak dia punya magnet-magnet, terus yang nempel ke earbuds-nya biar bisa ngecas. Di bagian bawah, nah ini dia port USB Type-C-nya, dan ada garis orange yang kemungkinan itu kayak seal ya, buat biar air nggak masuk ya. Jadi waterproof seal, semacam waterproof. Cuma dia nggak ada bilang IP berapa sih. Susah guys nyari spek si Beats ini tuh di websitenya Apple, karena Apple tuh ya Apple fashion ya, mereka nggak pentingin spek, nggak tahu Bluetoothnya berapa, baterainya berapa mAh segala macam. Menurut mereka tuh nggak penting, yang penting user experience.
Oke, nah sekarang kita buka aja langsung ya ke atasnya. Wah, ada LED ya. Nah, ini warna putih, jadi kayak AirPods kalau dia pairing dia akan berwarna putih kedip-kedip kayak gitu. Dan ini dia TWS-nya. Nah, sambil kita pairing dulu aja ya. Oke, pas dibuka nih, dideketin ke iPhone. Nah, dia keluar tuh Beats Studio Buds Plus. Tetapi nggak sesuai warnanya ya. Kalau kemarin kan pas AirPods Pro, kalau kalian custom dia sesuai dengan yang kalian custom gitu, warnanya bisa keluar bareng gitu, kayak yang kalian custom emoji-nya itu juga nongol di sana. Oke, satu yang gue notice adalah di sini nggak ada tombol pairing ya guys ya, kayak di AirPods. Kalau AirPods itu dia ada tombol pairing di bagian belakang nih ya, bisa ditekan nih yang satu ini. Kalau di Beats ini nggak bisa. Jadi dia ada end call, itu bisa disetting ya, press twice atau press once. Kita press once deh. Nah, di sini di control center itu juga ada settingan-settingan tambahan ya, volume slider bisa untuk ganti-ganti noise cancellation sama transparency, which is sama kayak di AirPods Pro. Dan ya, udah gitu doang guys. Sudah terpairing dengan sangat mudah ya, jadi one click pairing. Dan baterainya, tumben ya, baterai yang di earbudsnya cuma 67% dan case-nya 56%. Kalau case biasa setengah, tapi earbudsnya biasa full. Oke, cakep. Kita pencet done aja dan saatnya kita keluarkan dari case-nya. Jadi case-nya nih nempelnya kuat juga sih. Oh, ternyata waktu dikeluarin dari case-nya, baru dia berubah guys sekarang. Hal ya aneh-aneh saja ini. Jadi kita lihat sebentar nih si TWS-nya. Gila, desainnya tuh transparent. Gila, keren abis ya. Keren abis nih, gue baru ngeliat. Gue juga kemarin sebenarnya ada beli kayak controller gamepad gitu buat compute.pc. Habis beli yang transparan juga, nanti mungkin kita bakal bahas di GOTM mungkin ya. Tapi yes, look at this, so cool tuh ya, bisa lihat ke dalamnya gitu ya. Nih gue zoom lagi deh, kita bisa ngeliat tuh semua isi-isinya ya. Kayak gini guys, gimana menurut kalian? Nah, ini ada tombol ya di bagian luar ya, sama kayak yang sebelumnya, dia itu bisa diklik jadinya ya. Dengeran nggak? Tapi lembut banget sih ditekannya. Coba gue deketin mic ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalian tekan di bagian atas logo Beats-nya ini nih, ada titik putih ini ya. Oke. So, sambil gue siap-siap buat tes, gue share ke kalian nih spek lengkap ya. Pertama dari segi Bluetooth, dia nggak jelas Bluetooth berapa. Untuk baterai tadi 36 jam, fast charging bisa 5 menit untuk 1 jam penggunaan. IPX4, water resistant untuk earbudsnya jadi aman buat penggunaan olahraga. Pakai USB Type-C yo, jadi kemungkinan ya iPhone 15, nggak tahu. Ini kompatibel dengan Find My Network buat Apple, tapi ada beberapa fitur yang nggak masuk, yaitu pertama audio sharing, kemudian auto device switching, misalnya kalau kalian pakai Apple ecosystem itu juga nggak support di sini, dan katanya juga ini nggak include spatial audio. Why you don't come to Indonesia, Mr. Messi? Why? Please come to Indonesia, man. We waiting for you, bro. We love you. Okay, nice. So, gue udah tes tadi dia dari segi kualitas suara, dari segi ANC, transparency mode, sama tadi ada aplikasinya habis ini gue tunjukin. Gue bahas dari segi kualitas suara dulu. Kalau kita compare side by side, menurut gue mirip sama AirPods Pro 2, tapi dia ini ada treble-nya sedikit lebih clear, gue bilang. Lebih crunchy, lebih crispy gitu ya. Tapi bass-nya mirip-mirip lah, 11-12. Punchy-nya juga masih berasa, tapi again ini di bagian bright-nya itu masih lebih kayak lebih keluar gitu, sedikit gitu ya, lebih sering gitu, lebih berasa. Tapi overall masih warm, karakteristiknya Beats ya, masih yang bass heavy juga, tapi ya masih bisa kalian adjust sedikit mungkin ya. Kalau kalian pakai Apple Music itu bisa di setting equalizer, tapi kalau gue pakai yang mode elektronik itu tadi gue dapetnya masih agak crispy sedikit di bagian treble-nya, which is ya buat sebagian orang mungkin lebih balance kali ya, karena nggak cuma bass doang, treble-nya juga berisi. Nah, untuk urusan active noise cancelling, nah ini yang mungkin masih di bawah sama AirPods Pro, terutama yang AirPods Pro 2. Mungkin ini kalau dibandingin sama AirPods Pro yang pertama masih sekelas gitu ya noise cancellingnya. Kemudian transparency mode-nya juga ini kurang natural, gue bilang. Nggak senatural AirPods Pro dari AirPods Pro 1, bahkan itu ya kalau transparency mode-nya AirPods Pro itu udah kayak sulap gitu, magic tuh Apple. Kalau ini masih berasa ada sedikit digital, ada sedikit hiss
Ya yang mana waktu itu gue kemarin waktu cobain Beats yang Beats Buds Pro ya, yang ada hooknya itu, yang waktu itu kita sempat cobain juga, itu ada suara hiss itu juga. Gue nggak tahu itu dari mana ya asalnya ya. Dan itu juga banyak yang dilaporin sama teman-teman yang pakai seperti komen juga, ada sedikit hissnya, dan itu yang terjadi di transparency mode-nya, ada sedikit kayak hiss kayak gitu. Oke, sedikit share ke kalian lagi, ini untuk urusan aplikasi ya. Jadi kalau kalian connect ke si Beats Buds Plus-nya ini, gue pakai dulu ya. Jadi dia akan nongol tuh ya. Nongol di sini. Kalian bisa cek ada aplikasinya tuh kalau di iOS tuh di sini. Kalau di Android dia ada aplikasinya sendiri. Nanti kita cekin bareng-bareng. Nah, di sini kalian bisa lihat modenya ini ya. Jadi dia nggak ada spatial audio, which is yang tadi udah ditulis ternyata bener. Padahal di box-nya ini tulisannya ada spatial audio ya. Makanya gue agak bingung ini. Mungkinkah ini di Android bisanya gitu? Nanti kita cek aja. Nah, sekarang press and hold-nya kalian bisa atur nih. Dia bisa atur untuk noise control. Noise control artinya tadi yang transparency mode atau si noise cancelling. Atau kalian bisa ganti ini ke volume control. Yang mana kalau kalian tekan nih, tahan, dia akan naikin volume ya. Tuh, dia akan naikin. Atau kalau kalian tekan yang kiri, dia akan turunin volume. Tuh, kayak gitu jadi dia. Sip, nah kalau gue better untuk noise cancelling aja, kalau volume mungkin bisa tanya ke Siri itu. And calls yang tadi itu tanyain press once, press twice, dan microphone ini bisa automatically switch tergantung kalian pakai yang mana salah satu. Dan sekarang gue langsung aja akan tes ke mikrofonnya. Kalau mikrofon gue harus connect-nya ke Android Samsung Z Fold 4. Oh, tombolnya ternyata di sini guys. Yang hitam-hitam ini ternyata tombol pairingnya. Jadi dia nggak tombol di luar, tapi tombolnya ada di bagian dalam. Oh, wah, oke. Jadi dia juga ada fast pairingnya Google ya, guys ya. Jadi dia bisa langsung ada notifikasinya juga nih. There you go, sudah terpairing ya di aplikasi Beats Android, dan di sini ya layoutnya lebih bagus ya dibandingin yang ada di Apple ya. Jadi ya karena di sini ada aplikasinya, sedangkan di iOS itu nggak ada aplikasinya. Tapi sebenarnya mirip-mirip sih. Kayak kita bisa kasih nama, bisa explore feature, ganti-ganti tombol press and hold-nya ya. Kayak tadi ya bisa volume control, dan ada gitu-gitu answer call sama end call juga. Oke, tes 123 tes. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Beats Studio Buds Plus. Ini kondisi ruangan yang sunyi ya. Oke, cek 123 tes. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari AirPods Pro 2 di kondisi yang sunyi juga ya. Nah, sekarang kita coba puter, ada sound effect dari belakang menggunakan speaker ya, kondisi jalan gitu yang agak berisik. Oke, tes 123 tes. Ini dia untuk kualitas mikrofon di kondisi jalan yang berisik ya. Nah, ini kita menggunakan Beats Studio Buds Plus yang baru, dan habis ini kita akan coba compare dengan AirPods Pro generasi yang kedua. Ini untuk kualitas mikrofon dari AirPods Pro 2. Gimana tadi dibandingkan dengan Studio Buds Plus ya dari Beats? Let me know in the comments down below. So yes, that's it guys, itu tadi untuk unboxing dari Beats Studio Buds Plus. Gimana menurut kalian? Tadi comparisonnya juga mikrofonnya sama AirPods Pro 2, boleh banget di kolom comment section di bawah. Tapi kalau gue bisa simpulin sih, memang secara desain ini keren abis sih, bener-bener mencuri perhatian lah ya. Ketika ini dilihat dan ketika ini dipakai juga pastinya bakalan keren abis sih. Gue demen banget sama desainnya, dan mungkin gue bakal pakai ini untuk long term. Dan gue sendiri suka untuk kualitas suaranya oke tadi ya. Walaupun memang secara transparansi sama secara noise cancelling dia nggak sebagus si AirPods Pro. Ya wajar sih, karena harganya juga ini sebenarnya tuh masih di bawah, lumayan jauh bedanya ya. Kalau dicek kemarin gue belinya ini di nitip teman di US, itu harganya sekitar $170 sebelum pajak. Itu sekitar 2,5 juta rupiah. Ya, jadi sekitar 2,5 juta rupiah, which is si AirPods Pro harganya masih sekitar 3 jutaan gitu. Jadi masih di bawah 500 ribu. Ya walaupun sekarang dijual di Indonesia harganya masih agak tinggi ya, mungkin karena impornya itu masih sedikit, jadi pajaknya masih lebih tinggi. Mungkin tunggu aja sebentar, nanti kemungkinan harganya bakal turun. Cuma again ya, menurut gua untuk harga 2,5 juta ini masih value for money sih, masih worth it buat dicoba, terutama kalau kalian pakai mungkin ya dual device Apple dan Android. Ini bisa bagus buat keduanya karena juga udah support tadi ya, Apple punya ekosistem masih support walaupun nggak fiturnya spatial audio gitu-gitu nggak ada, tapi buat Android juga masih bisa oke, dan secara fitur kompatibel ke keduanya.
Paling kalau ditanya kekurangannya buat gue ya balik lagi sih ke kuping masing-masing. Kayak gue tadi kalau gue ngerasa lebih kayak noise cancelling sama transparency mode-nya ada sedikit hiss, yang mana terjadi juga di Beats yang sebelumnya gue coba ya, Beats Fit Pro juga. So ya mungkin itu yang mesti di-adjust aja, mungkin butuh adaptasi aja sedikit, tapi ya patut dicatat aja buat kalian semua. So itu aja tadi ya videonya, semoga bermanfaat dan semoga jelas. Kalau kalian ada yang mau ditanya lagi, tulis langsung di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian suka videonya, bantu dengan klik tombol jempol ke atas, karena itu bakal ngebantu banget kita bisa beli lagi nih TWS keren kayak gini, dan mungkin nanti kita juga bisa giveaway-in. Plus kalau kalian mau cek juga sosial media kita yang lain, kita juga mungkin bakal bahas konten-konten gadget-gadget seru di sana. Itu aja guys, nama gue Malvin. Thank you so much guys for your time, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Tapi dope sih ini, dope banget desainnya, gila, bikin gue cinta sama transparent design lagi. So cool.